tempat ini di rumahmu, bahkan umat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming saat ini Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan turunkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menjamah kami semua, baik juga umat Tuhan yang di rumah dalam peribadatan mereka. Mereka pun Tuhan mempergunakan waktu ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih kami yang mengambil bagian tugas pelayanan hari ini sebagai WL Singa, penata layan, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman Allah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, apa yang kami kerjakan dan melayani hari ini mendatangkan sukacita bagi kami rumah. Terima kasih Bapa, kuduskan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kalau ada kuasa-kuasa yang datang bukan dari Tuhan yang mencoba mengganggu jalannya acara ini, baik lewat media semua, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melayani. Tambah putih Pak, dari mana aja? Halo. Linknya belum pakai? Belum jadi. Hobinya orangnya belum. Satu. Cak. Panjang sekali, tidak pendek tadi. Kalau aku mengganggu sini aku nggak apa-apa ya? Enggak. Kemarin dulu. Bohong, lu mah. Bohong. Dari samping mau di depan. Udah siap Pak? Iya.
Ada pertolongan kita turun dari surga, melawan berkati setiap hati yang memuliakan Tuhan. Maka turunlah berkanan anugerah yang memenuhi hati dan pikiranmu di tengah ibadah ini, baik di gereja, baik di rumah masing-masing. Roh Kudus memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berdoa, silakan duduk bersatu dulu. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Di tengah suasana yang begini kita harus tetap berharap kepada Tuhanlah yang menjadi penghuni bangsa ini. Amin. Mari kita puji Tuhan, datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
Sebentar kita akan memberikan persembahan. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Para kalian saya undang untuk maju ke depan yang bertugas. Siapa saja yang penting ada ke depan membawa persembahan. Ayo. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini kami ada di tempat ini Tuhan untuk puji memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan pada saat ini Tuhan, kami tetap berharap dan bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus saja. Satu minggu Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Sebagian dari yang kami dapat itu Tuhan akan kami berikan untuk tolong pekerjaan Tuhan. Kiranya penyembahan pujian yang sudah kami nyanyikan temukan kepada Tuhan boleh menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan dan boleh menjadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beri dalam nama Yesus. Amin. Sampai persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Tak Selalu Lengkap Cerahan. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Kita sambut firman Tuhan dengan punya apa hari Yesus. Aku langkahku tegar. Oh
keyakinan, kami sangat percaya. Keyakinan kami, Tuhan Yesus menjaga, memberkati, melindungi kami. Walaupun dunia hidup di tengah ketakutan, hidup di tengah-tengah kengerian, setiap orang masing-masing bergerak menjaga bagaimana dirinya tidak kena serangan virus ini. Kami tetap berjaga-jaga, tetapi lebih daripada itu kami sangat yakin ada Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang siap menjaga melindungi kami, yang siap menjaga melindungi jemaat GKI Victory dimanapun mereka berada. Kami tahu tangan Tuhan yang menolong. Seperti pujian yang kami naikkan ini, Tuhan, itulah pengharapan kami. Kami berharap, bukan sekedar berharap, tetapi ada Tuhan Yesus dalam hati kami. Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Setiap kali kami menoleh, baik ke kiri, baik ke kanan, baik ke depan, baik ke belakang, mata kami nampak ada kuasa Kristus, ada kuasa Roh Kudus yang menjaga sehingga kami terpelihara. Terima kasih Tuhan. Seperti Kau memelihara Nabi Elia jauh dari serangan Ahab, demikian Engkau akan menjaga kami jauh dari serangan virus corona. Terima kasih Tuhan, kami akan baca firman Allah, belajar bersama-sama. Engkau tolong kami, berikan kuasa itu, berikan hikmat-Mu dimanapun kami, Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi kekuatan kepada kami. Tidak seorang pun terlewatkan, semua diberkati. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin pertolongan-Mu abadi bagi kami. Segala kuasa yang datang dan bukan daripada Tuhan ingin mengganggu hati, pikiran, sarana prasarana yang kami pakai untuk memberitakan firman Allah bersatu hati, mengikat, menolong, mengajukan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Doa ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, supaya percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang beribadah di pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, kita semua akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan baca secara bersama-sama bergantian. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, silakan buka Alkitab, ikuti ibadah dengan baik. Sarana yang Allah siapkan untuk kita terpakai memuliakan Tuhan, karena situasi lah membuat kita harus beribadah secara berjauhan. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 24. Saya akan baca ayat 13, nanti jemaat Tuhan melanjutkannya di ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah perkampungan yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya jawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di sana yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan
di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi Imam Gembala dan pemimpin kami telah melarang dia untuk mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami Israel, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi mereka berbuat dari kalangan kami telah menyusahkan kami, tetapi mereka telah begitu. Dan ketika menemukan mayatnya dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan mereka melakukan yang pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang dari keterangan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lemahnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah sia-sia cerita semuanya itu masuk termasuk dalam ayat-ayatnya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka yang mendekati kamu yang mereka tuju, lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia berkata kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah mengangkat diri kepada semua. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih ada di suasana Paskah. Sejak saya lahir sampai hari ini, inilah Paskah di mana orang tidak bisa berkumpul. Kalau telur sih mesti dibagikan kemarin. Ada anak muda yang setia pergi membagikan telur itu, lambang Paskah. Apa sih lambang Paskah itu? Telur itu. Di telur itu ada kehidupan, katanya begitu. Ketika itu dimakan, walaupun nampak mati, ya hidup. Dulu saya berpikir, kalau sudah dimasak telur itu apa sih ada kehidupan? Tetap ada kehidupan di dalamnya, ada gizinya. Masuk dalam diri seseorang sehingga membuat dia lebih energik, lebih lebih bersemangat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah menceritakan satu peristiwa mencekam. Paskah menceritakan di mana orang hidup di dalam ketakutan. Paskah itu sendiri telah berulang-ulang dilakukan sejak bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama ini Paskah dirayakan penuh dengan kebahagiaan, membagi-bagikan roti, makanan yang berlimpah-limpah, sebab Paskah adalah memperingati di mana bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka telah mendapatkan tanah Kanaan yang subur. Tetapi peristiwa yang membuat Paskah kali ini ketika Yesus disalibkan, Paskah membuat orang menjadi situasi berubah. Ada ketakutan. Orang keluar rumah juga menjadi takut.
Orang berbicara juga menjadi takut, saling curiga satu dengan yang lain. Tidak ada yang plus di hati. Ada kecurigaan satu dengan yang lain. Saudara sekalian, lalu di tengah ketakutan itu kita lihat kehadiran Tuhan Yesus. Orang yang bernama Kleopas ini diperkirakan adalah salah seorang murid, saudaranya murid yang ada pesta di Kana. Lalu mereka dengan hati yang letih, wajah yang letih, mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kalau kita lihat ada ini perjalanan 1 hari, mulai pagi hari mereka berjalan. Tetapi ketika mereka sudah mulai letih, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan harus percakapkan. Karena di antara mereka pun satu dengan yang lain tetap curiga. Sesama murid pun curiga. Kenapa curiga, saudara sekalian? Karena ada di antara murid itu yang tidak setia dan mengkhianati gurunya. Bisa aja dalam pikiran mereka, apakah 11 murid yang lain tidak ada condong kepada Yudas? Karena ketika itu mereka belum ditiupi dengan roh Tuhan. Kecurigaan timbul, rasa tidak percaya diri timbul, merasa diri tidak berharga juga timbul. Saudara bayangkan kalau guru yang dihormati, Tuhan yang dihormati, yang dielu-elukan, yang dapat membebaskan banyak orang, tiba-tiba hari ini dia ditangkap, digantung, dibunuh. Yang selama ini mereka berpikir, tadi kita lihat di sini, mereka berharap bahwa inilah seseorang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia, pikiran Tuhan dan bangsa Israel, pikiran Tuhan dengan orang Farisi, pikiran Tuhan dengan ahli-ahli Taurat itu berbeda. Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Mereka baru saja lepas dari tangan Alexandria yang menjajah mereka. Tiba-tiba muncul kekuatan baru. Ada namanya bangsa Romawi datang menjajah mereka. Saudara kalau ingat nanti baca di Alkitab, itu Herodes itu namanya Herodes Agung, Herodes Agrippa. Ada berapa Herodes? Herodes ini, saudara sekalian, adalah keturunan Esau. Saudaranya yang menjadi Herodes, menjadi raja, memiliki dinasti di Israel selama mereka dalam penjajahan. Bangsa Israel sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Yang dulu dari kutuk, maka sekarang menjadi raja. Itu sebabnya, saudara sekalian, Herodes berusaha membunuh Yesus yang disebut keturunan Daud ini, yang disebut dengan keturunan Yakub ini, yang disebut dengan keturunan bangsa Israel ini. Dia berusaha. Saudara ini kembar. Esau dan Yakub kembar. Sekarang keturunan Esau yang menjual hak kesulungan itu ternyata keturunannya menjadi raja. Namanya Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Agrippa. Ia menjadi raja di tengah bangsa Israel. Lalu mereka mulai berpikir pupus harapan mereka. Mereka berkata, di manakah Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan ternyata sekarang lenyap semua. Ada harapan mereka keturunan Daud, yaitu suku Yehuda, marga Yehuda itu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Memang Tuhan Yesus menampakkan gejala manusia yang luar biasa. Apa gejalanya, saudara sekalian? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh. Maka dari gejala-gejala yang mereka lihat itu menunjukkan bahwa dia inilah yang akan membebaskan bangsa Israel. Paling tidak bangsa Israel bisa berpikir
berpikir begini, ini Yesus bisa membuat penjajah Romawi, penjajah Alexandria ketika itu mengatakan semua tentara kena kusta. Ya kan? Bayangkan kalau Tuhan membuat semua bangsa lain penjajah kena kusta, lalu tidak punya apa-apa, lalu bangsa Israel bisa bangkit kembali. Ini yang mereka harapkan. Mereka juga mengharapkan paling tidak Tuhan Yesus bisa membuat itu penguasa penjajah itu lumpuh secara fisik. Itu sebabnya pikiran mereka selalu bertentangan. Padahal kedatangan Tuhan Yesus sebetulnya ingin memperbaiki rohani mereka, ingin membebaskan mereka lebih dahulu. Sebab saudara sekalian, sebelum mereka diberikan secara fisik, hatinya dulu dibenarkan. Kalau hatinya sudah dibenarkan, hatinya sudah lurus, hatinya sudah tidak curiga, percaya satu dengan yang lain, mendukung, mengasihi satu dengan yang lain, memberikan pengharapan satu dengan yang lain, maka bangsa itu akan diberikan kebebasan. Itulah peristiwa yang kita lihat di sini. Di dalam rasa curiga mereka berjalan tiba-tiba di dalam ketidakpengenalan. Ada selaput di mata mereka membuat mereka tidak mengenal siapa yang datang menghampiri, menyertai perjalanan mereka menuju Emmaus. Mereka bercakap-cakap di situ. Lalu satu murid yang namanya Kleopas curiga dengan gerak-gerik orang asing ini. Lalu dia bilang, tidakkah kau tahu apa yang terjadi dengan bangsa kamu? Yang hebatnya lagi, Yesus bilang apa itu? Kedua belah pihak saling menutup diri. Apa itu? Iya. Orang Nazaret itu yang namanya Yesus itu, yang kami anggap nabi itu, yang kami harapkan itu, dia akan datang membebaskan bangsa kami. Tetapi apa jadinya? Hari ini dia sudah ditangkap dan dikuburkan 3 hari berlalu. Herannya lagi orang yang dikuburkan itu bayangnya dicuri orang. Dengan hati yang berat dia berkata, menceritakan itu kepada orang asing yang dia tidak kenal. Kemudian kita lihat di situ orang asing itu berkata, dia berkata begini, saudara, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apakah itu? Lalu mulai cerita. Sebetulnya dia di situ bukan lagi manusia. Kemanusiaannya sudah selesai. Ketika dia dikuburkan 3 hari 3 malam dia bangkit, maka dia sudah menjadi Tuhan. Sesungguhnya dia adalah Allah yang ada di surga dan turun. Lalu berkata, kenapa hatimu mengeras? Kenapa kamu tidak percaya apa yang dikatakan nabi-nabi? Hatimu degil, hatimu keras. Lalu ketika dikatakan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata di situ seolah-olah dia mau pergi. Dia ingin memisahkan diri. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati ini, karena melihat mereka tidak mengenal siapa dia, maka dikatakan seolah-olah dia mengatakan yang akan memisahkan diri kepada mereka. Dia ingin menguji hati mereka. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, ini sudah malam. Dia tidak tahu orang yang berbicara dengan dia itu mampu membuat malam menjadi siang. Malam ini juga bersama-sama dengan kami, saudara sekalian. Lalu mereka tinggal di rumah itu menginap. Sebelum menginap, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajak mereka makan perjamuan. Itu sebabnya, saudara sekalian, kebiasaan gereja. Selama gereja itu masih di dalam suasana melayani satu dengan yang lain, itu biasanya ada makan bersama para pelayan Tuhan. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus.
Dan itu yang kita lihat di jemaat kita, itu tidak diatur-atur, bukan? Tidak diatur. Siapa yang kakinya bergerak? Ada seorang ibu, saya bilang sama ibu ini marah ini. Karena dia tidak ikut ibadah. Suaminya ikut ibadah, beribadah tidak datang sudah bawa makanan. Semua yang ada di situ cari makanan juga nih, banyak, berlebihan. Berlimpah maksud saya. Sebetulnya ciri-ciri pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itu. Lalu mereka makan bareng. Dan sekalian, ketika mereka makan sama-sama, tiba-tiba Tuhan Yesus pergi. Dia tidak ngomong apa-apa, dia pergi meninggalkan mereka. Tetapi saudara sekalian, ketika dia pergi meninggalkan mereka, justru mereka berkata begini, bukankah tadi ketika kita berjalan bersama-sama dengan dia, hati kita bersemangat, hati kita berapi-api mendengarkan dia berkata-kata, siapakah dia? Bukankah dia Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati itu? Lalu mereka pergi kembali menemui ke-11 murid itu, lalu mereka menceritakan dan bergerak. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Maksudnya sampai diberikan hadiah kepada mereka, diberikan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mengatur, saudara sekalian, mengatur tempatnya. Pelayan-pelayan Tuhan yang 11 orang inilah yang menggerakkan turunnya kuasa Roh Kudus agar semua umat manusia di bumi ini dikuasai. Hari ini kita beribadah di jalan yang jauh, live streaming seperti ini. Ada anak-anak Tuhan yang mempersiapkannya, ada pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkannya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada majelis jemaat berkumpul di ruangan ibadah itu, hati ini juga menjadi lebih bersemangat. Tapi ada kalanya, seperti beberapa hari yang lalu pas ibadah, majelis cuma ada 1 orang. Dan kadang-kadang kenapa? Sebagai gembala saya berpikir begini, saya sedang ditinggalkan. Artinya dalam pelayanan itu, saudara sekalian, tidak mungkin berjalan sendiri. Ada pergandengan tangan, saling menguatkan, saling mengingatkan di dalam pelayanan itu. Itu yang dialami oleh 2 orang murid yang berjalan dari Israel menuju Emmaus. Di tengah perjalanan mereka disapa. Di ujung perjalanan mereka diberikan makan. Karena perjalanan mereka masih jauh. Makanan yang diberikan Tuhan, jamuan yang dijamu Tuhan kepada kedua murid ini adalah menjadi sumber energi, sumber tenaga kepada semua murid untuk melaksanakan tugas itu. Sama dengan ketika Elia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, istrinya Izebel. Di tengah-tengah keletihan, ketakutan, kecemasan, Tuhan datang memelihara dia, memberikan dia makan, memberikan makan satu kekuatan tenaga, sumber energi meneruskan pelayanan itu, sehingga hujan sudah 3,5 tahun tidak turun. Nabi Elia mengangkat tangannya meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menurunkan hujan. Ada awan sebesar telapak tangan di langit, sumber menjadi hujan. Ada awan setelapak tangan, ada pengharapan yang sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa kita hari ini, bukan cuma bangsa kita, semua bangsa menangis. Bangsa Roma, bangsa Italia yang Katolik tulen, mereka mulai turun jalan, mereka mulai menyembah, mereka mulai menangis, berteriak, menyampaikan pengharapan mereka bahwa hanya pertolongan di dalam nama Tuhan. Tuhan, hentikan ini penyakit. Bangsa kami sudah lelah. Mereka teriak-teriak. Mereka pakai pakaian yang pakai dasi lengkap, pakai jas, semua mereka berlutut di jalan. Bangsa Amerika kemarin
secara resmi mereka minta maaf kepada Tuhan bahwa bangsa mereka sudah tidak sayang dengan Tuhan. Disiapkan secara langsung dari DPR mereka menyampaikan, mereka menangis. Saudara sekalian, saya seringkali katakan begini, kejadian ini luar biasa. Kejadian ini kutukan yang luar biasa, amarah Tuhan sudah luar biasa. Dikatakan dalam kitab Kejadian ketika terjadi air bah, dia bilang saudara sekalian di sana bahwa Tuhan tidak akan membuat lagi air bah, tapi dia akan membuat peringatan-peringatan kepada bangsa. Ketika Daud bertingkah salah, dia mulai menghitung-hitung bangsa Israel, ingin menunjukkan kesombongannya, maka Allah jatuhkan kepada dia dua pilihan: engkau jatuh di tangan musuh atau jatuh di tangan Tuhan. Hari ini bangsa kita di dunia sudah sekalian diberikan pilihan, engkau jatuh ke dalam tangan Tuhan atau engkau jatuh di dalam tangan musuh. Siapa musuh itu? Peperangan yang luar biasa. Orang banyak mengharapkan terjadi peperangan dunia ketiga di dalam persoalan-persoalan ini. Tapi Allah, saya mau katakan saudara sekalian, Allah memberikan pilihan kepada dunia pada hari ini. Engkau jatuh di tangan Tuhan atau jatuh di tangan musuh. Saya mau katakan pesan kepada kita pada hari ini, Allah membuat dunia jatuh di dalam tangan Tuhan. Rata-rata kepala negara di dunia menangis melihat begitu rakyatnya jatuh mati ribuan. Saudara sekalian, 600.000 lebih di Amerika. Pesan saya begini, ada beberapa anak muda yang setia dan berdoa di sini. Kalau Tuhan beri berkat. Setiap kegiatan kami di sini berdoa ada. Saya bilang begini, saudara sekalian, Tuhan Yesus melihat kita. Kalau Jokowi meneteskan air mata, kalau Donald Trump meneteskan air mata, presiden-presiden yang lain meneteskan air mata melihat bangsanya satu-satu diantarkan ke liang kubur, apalagikah Tuhanmu Yesus Kristus yang mengembalakan engkau. Amin saudara sekalian. Tuhan Yesus mengembalakan kita, tidak membiarkan engkau diserang penyakit virus corona ini. Dia menjagamu, dia melindungimu apabila engkau berarti, apabila engkau berguna, apabila engkau masih mau pakai untuk pekerjaannya. Soalnya perlindungan Tuhan nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua GKRI Victory dijaga, diberkati, dilindungi Tuhan. Perjalanan 2 orang ke Emmaus ini, mereka disapa Tuhan. Hari ini kita lelah, saudara. Lelah. Saya yakin semua lelah. Bukan berarti kalau di rumah itu jadi tenang. Saya jarang merasa rasanya sakit. Tapi karena kebanyakan di rumah nonton, tidur dan baca, saya punya punggung rasanya sakit. Saya tidak kenapa ini. Lelah pikiran. Demikian juga jemaat. Ada rasa kerinduan, saudara sekalian. Rindu rasanya yang bertemu. Kan kita satu keluarga. Bayangkan satu keluarga rasanya berpisah. Sudah berapa minggu ini? 1 bulan. Hampir 1 bulan lebih. Awal-awal bukan saya sebagai hamba Tuhan tidak mau buat seperti itu, tetapi kita menuruti. Makanya sejak tanggal 18 kemarin di Tangsel dilakukan sampai 1 Mei. Berapa hari itu? Kita berdoa bangsa ini, kita berdoa dunia ini terlepas. Sudah berdoa. Katakan di kegiatan kita doa kita dilokalisir. Doanya untuk virus corona. Lindungi jemaat Tuhan. Saya yakin jemaat GKRI Victory dilindungi oleh Tuhan. Tidak salah. Karena kita, saya katakan tadi contohnya. Kalau Donald Trump menangis, Presiden Indonesia menangis, Presiden bangsa-bangsa lain meneteskan air mata, menangis. Bangsa yang sombong itu bangsa Amerika harus menyatakan diri minta maaf kepada Tuhan. Minta maaf kepada
Oh ternyata kami sudah tidak sayang lagi kepadamu pada hari-hari ini. Saudara sekalian, satu bangsa dari Kongres langsung menyampaikan seperti itu karena memang sudah habis tenaga. Tetapi saudara sekalian, ketika orang Emmaus ini berjalan, maka mereka berjalan, di akhir perjalanan mereka diberikan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah satu energi kekuatan. Itu sebabnya kita lihat pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia. Karena makan, 2 kali diajak makan. Sebelum disalibkan, di ayat yang mulia itu pertemuan. Yang kedua setelah dia bangkit, diajak lagi makan. Kedua murid itu makan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diberikan kekuatan. Demikian saudara sekalian, saya berharap sebagai hamba Tuhan berdoa kepada jemaat. Baik engkau beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini di ruang gereja GKI Victory, baik engkau yang bisa mengikuti ibadah ini di rumahmu masing-masing. Percayalah, engkau dibela Tuhan, engkau dilindungi Tuhan. Kasih Allah akan terus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan saudara berdiri. Kami memuji memuliakan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami sudah beribadah. Firman Tuhan menolong kami. Sebagaimana Allah datang menyapa mereka, lalu Engkau beri mereka makan. Berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKI Victory dimanapun mereka berada. Engkau menyapa mereka, Engkau memberikan mereka makan puas dari firman-Mu, sehingga punya kekuatan, punya kuasa yang dari surga. Bahwa penyakit corona, virus akan menyerang siapapun dari jemaat GKI Victory dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak berhenti berbicara, Engkau menguasai menolong kami. Doa kami menaikkan dalam nama Tuhan kami Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami pada yang jahat. Dan Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima Tuhan sedang. Saya kembali ke Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan tentang penata untuk maju ke depan, sambil musik juga mengiringi persembahan ini.
persembahan yang sudah kami sampaikan. Kau kuduskan, menggunakannya untuk kami gunakan untuk meluaskan pekerjaan-Mu. Tangan yang sudah diberikan, Tuhan menguduskan, kembalikan berlipat kali ganda, karena Kau Allah kami sumber berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Saudara, ada yang ulang tahun hari ini? Kita akan berdoa dari sini. Moses. Ya, walaupun di rumah dari sini yang didoakan ya. Moses siapa lagi kemarin? Rosa. Moses. Lewat. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Tuhan. Anakmu Moses yang Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun baginya. Berkati anak ini menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari keliling kasih sayang yang memberkatimu kemanapun engkau pergi. Kau tidak akan pernah kekurangan. Allah menjaga memberkatimu menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Mulai masa kecilmu sampai masa besarmu, Tuhan memberkati. Kalau nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun Moses. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira itu kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan kita bersama dengan beribadah segala apa dengan pasangan Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan maha, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup dan kekal. Kepada Allah Bapa. Pulanglah kepada kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Allah yang kau sudah dengarkan menjadi bekal baru dalam